Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu, 17 Juni 2020. Firman Tuhan akan kita bersama-sama renungkan dari Injil Matius 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan warta kabar sukacita Tuhan hari ini. Alleluia, Alleluia. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Alleluia, Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus bersabda, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mungkin kita punya teman atau orang yang kita kenal yang sukanya pamer. Bukannya sombong nih, jam ini saya beli di Prancis. Sorry, bukannya mau pamer nih. Kemarin saya baru pulang dari Eropa. Jangan dikira sok ya. Biaya perawatan wajah saya ya 10 juta aja per minggu. Inilah premis orang yang suka pamer, sombong dan sok. Mau pakai kata pengantar bukannya sombong kek. Maaf, jangan dikira pamer kek, jangan dikira sok lah atau dengan rendah hati, namun intinya pamer.
Kadang kita jengkel dengan orang-orang yang macam itu. Namun tidak sedikit juga yang menjadikan hidup ini sebagai ajang untuk pamer diri. Tanpa sadar kita pun terjerumus di dalamnya. Coba kita lihat postingan-postingan di media sosial kita. Kadang nada pamer itu nampak. Contoh, ketika diberi kado oleh suami, kita posting, "Terima kasih Hani, jamnya." Di foto jamnya cekrik dan disebut mereknya apa. Bahkan lagi sakit pun malah bikin postingan, "Doain aku ya, hashtag lagi sakit nih." Nah, orang sakit kok bukannya istirahat dan doa, malah sibuk main handphone. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengatakan, hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Artinya apa? Janganlah kita menjadikan pelayanan, sedekah, puasa kita, doa-doa kita sebagai proyek pamer diri, proyek selfie demi popularitas untuk disanjung, dipuja, dan dipuji. Hal ini yang dikritik oleh Yesus dengan mengatakan, "Janganlah kamu seperti orang-orang munafik." Mengapa orang munafik dikritik oleh Yesus? Karena orang macam ini tidak punya intensio pura atau motivasi yang murni. Sebaliknya, intensio atau motivasinya pura-pura. Orang munafik adalah orang yang bermuka dua, yakni yang perkataannya berbeda dengan isi hatinya. Orang yang suka berpura-pura, orang yang mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Inilah yang dikritik oleh Yesus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak hanya mengkritik, namun ia juga menyampaikan bagaimana yang seharusnya. Ia mengajarkan bahwa praktek-praktek kerohanian atau kesalehan seperti memberi derma, doa, dan bermati raga merupakan jalinan relasi kita dengan Tuhan. Yesus berkata, "Bapamu yang melihat yang tersembunyi," artinya tidak ada orang yang tahu, namun Bapa sendiri yang tahu. Ialah yang akan mengganjar kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, marilah kita melakukan olah rohani untuk memperdalam relasi kita dengan Tuhan. Mari kita berderma bukan untuk mencari pujian. Kita berdoa dan bermati raga bukan untuk dilihat orang, melainkan kita melakukannya itu untuk semakin merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.